Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Untuk hari ini kita akan membahas P3E ya. Kita akan membahas P3E. Jadi saya minta supaya tidak mengganggu suara saya, tolong semua speaker dimatikan. Semua speakernya dimatikan. Oke, semua speakernya dimatikan supaya jelas saya menjelaskan. Ya. Speakernya dimatikan. Ya, oke. Nah, ini yang belum dimatikan, tolong nanti speakernya dimatikan. Mati dua speakernya. Gimana? Nah, speakernya tolong dimatikan. Oke, ya, nih cuman suara saya yang kedengaran. Jadi begini, P3E. P3E ini akan sangat menentukan sekali di dunia teknik, khususnya untuk para teknisi. Bagaimana dengan para siswinya? Apakah jadi teknisi layaknya seperti pria? Nah, kalau bisa saya sampaikan, keterampilan sama, tapi mungkin job kerjanya nanti akan sedikit berbeda, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya P3E ini sebetulnya mengulang dari kelas 10 ke kelas 11 juga, karena di situ akan mengenalkan mengenai komponen elektronika. Nah, tujuan P3E ini lebih pada troubleshooting. Makanya kenapa pada part pertama yang saya berikan ke kalian itu adalah membahas mengenai maintenance safety ya, karena tujuannya ke arah sana. Nah, untuk buku materi bahan baca nanti akan saya share setelah saya sampaikan. Jadi video ini akan saya rekam ya, kemudian nanti akan saya sampaikan ke pimpinan dan juga akan saya share juga di YouTube sehingga kalian bisa bisa menonton ya hasil diskusi kita. Buat teman-teman yang kendala untuk diskusi ya, itu bisa langsung melihat pada YouTube yang akan saya share ya. Nah, jadi itu seperti itu ya. Kemudian saya akan share screen di layar kalian ya. Jadi materi belajarnya ya. Oh ya, kemudian di sini ya, di sini sudah saya jelaskan, sudah kelihatan ya layarnya ya. Nggak perlu jawab, cukup kasih simbol saja. Udah kelihatan? Hera kelihatan? Website saya kelihatan nggak? Udah, Pak. Udah, oke. Udah, Pak. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, jadi di sini di layar saya share screen kan. Di sini sebenarnya saya sudah bikinkan KIKD-nya, kompetensi inti dan kompetensi dasar ya di sini. Nah, di sini ada KIKD kejuruan. Nah, di sini ada pembuatan, perbaikan, pemeliharaan peralatan elektronika. Nah, ini isinya rangkuman ya. Isinya adalah rangkuman di mana apa sih yang akan kita pelajarin di sini ya. Nanti semua diterahkan pada website yang ada di sini ya. Website yang ada di sini nanti akan diterahkan. Nah, kebetulan ini agak error nih ya, agak error. Karena banyak yang akses ya, di atasnya itu ada KIKD normatif adaptif ya, kemudian kejuruan. Nah, di sini sudah ada tulisannya menerapkan proses desain produk industri, logic proof dan lain segala macamnya ya. Akan tetapi jika terjadi update akan saya sampaikan secara terpisah ya. Jika terjadi update nanti akan saya sampaikan secara terpisah ya. Nah, update-nya sudah ada nih sekarang ya. Update-nya sudah mulai ada. Update-nya itu seperti apa sih ya? Nah, ini saya stop share dulu ya. Yang yang akan saya share ini. Nah, apakah kalian sudah melihat buku modul pembelajaran kompetensi kelompok kompetensi J? Kasih saya sinyal. Udah lihat? Udah lihat belum? Sudah? Oke, sip ya. Saya mulai. Karena saya khawatir karena streaming maka dia terputus. Ya, karena streaming maka dia akan terputus. Nah, ini saya dapatkan ya. Ini akan saya share ke kalian ya, akan saya share di grup
ya supaya kalian bisa jadi bahan bacaan. Kompetensi keahlian teknik industri ya, sekolah menengah kejuruan. Di sini ada gambar pneumatik ya. Nah, ini di kelas 12 kalian akan pelajari lebih lanjut mengenai pneumatik. Nah, di sini tertulis perawatan perbaikan peralatan elektronika industri ya. Jadi sudah ada tertulis di sini, sehingga kalian nanti akan saya ajari berdasarkan buku ini ditambah dengan pengembangan yang ada di industri ya. Nah, selanjutnya nah ini judulnya ya. Nah, profesional ya. Nah, jadi bukunya udah jelas dari Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan ya. Jadi bukunya resmi. Nah, nanti buku-buku teknik yang lain akan saya share juga ya. Selanjutnya kita lihat daftar isinya saja dulu. Nah, pada daftar isi di sini ada uraian materi, kegiatan perawatan dan perbaikan, jenis pekerjaan. Nah, ini semua mengarah ke maintenance dan teknisian. Kemudian perencanaan perawatan, kemudian di sini ada spare part atau komponen, ya. Kemudian sistem organisasi perawatan, kemudian inventarisir. Nanti di sini akan saya jelaskan dengan seksama, ya. Nah, masih ingat dulu DLE di sini selalu saya tekankan apa itu komponen pasif, apa itu komponen aktif, komponen pengaman dan penghubung. Nah, di sini nanti ini kita akan bahas dengan tuntas, ya. Nah, selanjutnya di sini ada transducer, ya, transducer. Ya, ini adalah perubah, artinya perubah. Jadi dia adalah converter, ya. Uraian materinya ada LDR, light dependent resistor. Masuk lagi, kembali lagi kan di komponen aktif apa pasif dia. Kemudian potensiometer. Masuk lagi pada posisi komponen aktif atau pasif. Ada LED, ada 7 segment, fototransistor sama sensor suhu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Ini yang akan kita bahas, akan tetapi bahas dalam artian begini. Saya meminta kalian membaca. Nanti sembari buku ini saya share, kalian juga bandingkan dengan informasi yang ada di internet. Jadi kita bikin pembanding, apakah informasi yang kita peroleh dari buku ini sama dengan yang ada di internet. Jika ada perbedaan, di manakah letaknya? Jadi kalian tidak hanya sekedar membaca, tetapi melakukan komparasi atau pembanding. Nah, selanjutnya pada part berikutnya nanti akan saya bahas mengenai ini, besaran satuan listrik, ya, pengukuran dengan multimeter dan osiloskop. Nah, seperti itu. Nah, ada banyak lagi ya. Nah, di sini ada pengujian potensiometer, kapasitor, fuse, sekring, relay, delay, dan segala macam ya. Nah, ingatlah dalam komponen listrik. Pertama, kenali dia secara fisik. Setelah mengenali secara fisik, yang kedua, bagaimana kita mengetahui nilainya. Ya, bagaimana kita mengetahui nilainya. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana kita melakukan pengukuran. Ya. Yang keempat, bagaimana kita menentukan kondisinya, apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Yang kelima, penerapan pada komponen-komponen tersebut, di mana harus diletakkan, bagaimana rangkaian-rangkaian tambahan untuk mendukung dia atau seperti apa. Nah, di situ. Jadi itu tugas seorang teknisi ya, teknisi. Nah, di sini nanti saya akan mengajarkan ke kalian. Nah, di sini power supply. Ini contoh power supply. Power supply itu adalah adaptor kata saya. Charger kalian itu adalah power supply, ya. Charger aki itu juga power supply. Cuman sistem kerjanya itu sama, tetapi penggunaan berbeda-beda. Jadi sistem kerjanya adalah merubah dari AC ke DC, ya. Itu power supply. Nah, selanjutnya output yang dikeluarkan berapa tegangan-tegangan itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Nggak mungkin juga kalau saya bicara bahwa ini power supply buat laptop, komputer dengan power supply HP kalian. Nah, itu pasti berbeda karena apa? Dilihat tegangan dan arus yang mengalir di dalamnya. Seperti itu, ya. Di sini nanti ada pembahasannya, ya. Nah, seperti itu, ya. Kita kembali ke daftar isi lagi. Nah, ini loncat nih.
Nah, ya, seperti ini. Nanti. Nah, udah selesai, ya. Saya langsung membahas secara umum saja. Karena secara khusus nanti kita bagi dalam part per part, ya, gitu. Saya stop share. Nah, saya sudah lihat kalian semua ini ya. Saya sudah saya stop share dulu. Ya, yang di laptop juga saya stop share. Nah, dari sini ada yang ditanyakan dulu. Kita langsung ke pembahasan saja, ya. Kita langsung ke pembahasan saja. Bagaimana? Ada yang ditanyakan kira-kira? Monggo, silahkan. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya buka untuk diskusi kecil. Ya, silakan. Ya. Nah, sekarang coba saya akan sedikit bertanya ya. Saya mulai dari Ilham saja, Ilham Armawan. Wah, nama keren kayaknya ini ya. Oke, Ilham. Hai. Ya, hai itu ya. Ilham. Nah, yang jadi pertanyaan saya ke Ilham, apakah tugas seorang teknisi di dunia industri? Gimana Ilham? Ayo. Tugasnya seorang teknisi di industri apa Ilham? Gimana Ilham? Ya bingung Pak. Oh, bingung. Ya. Kalau misal kita sedikit terganggu dengan suara yang lain yang tidak saya panggil, tolong di-mute saja speakernya, dimatikan speaker. Saya konsen ke Ilham ini. Ilham buka aja speakernya. Oke, Ilham, kalau kamu seorang teknisi, ada mesin gangguan, apa yang kamu kerjakan Ilham? Perbaikin. Yang problemnya di mananya. Sudah tahu problemnya di mana, perbaiki. Oh, gitu. Menyebabkan ya. Berarti bahasa yang paling simpel Ilham sampaikan adalah kita lakukan troubleshooting ya. Nah, kita lakukan troubleshooting, kemudian kita pemeriksaan ya, kemudian memberikan solusi atas masalah. Oke, Ilham, terima kasih Ilham. Ya. Selanjutnya ke sebelahnya, ini ada Mama Herawati. Ayo, gitu. Saya pin videonya supaya kelihatan. Ya, oke. Oke Hera, pertanyaan saya ke Hera. Semisal Hera, ya, dalam kegiatan perteknisian, si Ilham melakukan perbaikan, dan dia akan meminta spare part. Asumsikan bahwa Hera di bagian engineering store atau di bagian spare part ya, spare part gudang. Nah, misalkan saja si Ilham ini meminta komponen tertentu, misalkan sekring ya, fuse atau sekring atau MCB. Bagaimana Hera bisa memberikan MCB atau sekring kebutuhannya si Ilham? Coba gambaran umum ke saya gimana? Gimana nih caranya sih saya menerima informasi dari Ilham sehingga memberikan barang yang dibutuhkan si Ilham. Silakan. Gimana Pak? Gitu. Kalau misalkan nih kita kembali nih ya. Mungkin dari sisi khusus kayak gini mungkin sedikit bingung. Bagaimana kalau misalkan Ilham itu seorang teknisi sepeda motor. Ya. Nah, pada saat dia melakukan troubleshooting, ternyata remnya itu bermasalah pada motor tersebut, ya. Nah, selanjutnya
Ilham memeriksa, ketemu gitu. Ternyata disc brake atau cakram itu patah. Nah, selanjutnya Ilham nanya ke Hera, ada disc brake enggak? Nah, yang pertama yang harus Hera tanyakan kembali itu apa? Buat apa kali? Buat apa itu maksudnya apa? Jenis kendaraan yang dimaksud mungkin? Iya. Nah, ya betul ya. Jadi misalkan nih, jelas kalau misalkan teknisi secara umum, misalkan kita kasih gambaran ya. Walaupun kita elektronik, tapi kita harus juga bisa berpikir secara umum. Nah, kalau misalkan sepeda motor itu rusak, remnya nggak jalan, nggak oke, ya. Ternyata Ilham cek disc brake-nya patah, ya, retak gitu, sehingga nggak bisa bekerja dengan maksimal. Nah, Ilham nyampaikan, ada nggak Hera, ini di gudang ada nggak disc brake disc brake motor? Nah, Hera akan bertanya pertama kali, untuk motor apa ya? Nah, jadi pertanyaannya ya, pada saat menanyakan kembali ya, pertama ada kita istilahnya 5W1H. 5W1H ya. What apa ya gitu kan? Itu when, kapan dibutuhkan? Oh ya Ilham, kapan dibutuhkan? Sekarang nih lagi perbaikan. What, when, where? Di mana kamu posisinya, ya kan? Oh, saya di bengkel station 1. What, when, where, who? Siapa yang memperbaiki? Saya sendiri, si Ilham. What, where, when, who? Kemudian apa? Yang satunya? Apa? Di mana? Siapa? What, where, kapan? when. Yang satu apa? Bagaimana? Itu yang H. Ayo serahkan. Nah, kalau how itu serahkan ke Ilham, karena Ilham nanti yang akan lakukan perbaikan. Nah, nanti jadikan sebuah pertanyaan 5W1H dalam troubleshooting kita itu memuat apa saja, ya. Nanti jadikan pertanyaan. Oke. Hera sudah selesai. Nah, selanjutnya saya akan bertanya ke Noval Arti. Oke. Terima kasih Hera. Nah, saya akan pin si Noval Arti. Oke. Ya. Nah. Noval Arti, speakernya. Oke, jalankan ya. Siapa? Nanti kalau udah di sekolah nih rambutnya harus dirapikan ini ya. Wah, jadi penyanyi. Ya, Pak, siapa? Ya, rambutnya panjang. Oke. Noval Arti. Pertanyaan saya. Ya, masih ingat resistor? Masih ingat resistor? Resistor masih ingat? Ingat apa, Pak? Soalnya gelap nih. Resistor, ya. Resistor, ingat, Pak? Ya. Masih ingat resistor ya? Ya. Nah, pertanyaan saya. Ya. Resistor itu kalau dirangkai ada berapa jenis? Ada rangkaian resistor apa gitu. Apa ya, Pak? Lah, yo. Lupa. Ingat namanya doang. Ingat namanya aja gitu. Itu. Oke, jadi mungkin kamu lupa ya. Kalau resistor dirangkai itu ada rangkaian apa saja? Ya, Pak. Kalau dia begini, Rangkaian apa ya? Kalau resistor satu dengan yang satu diginiin jadi rangkaian apa? Kalau itu satu diambil satu begini. Seri, Pak, seri. Rangkaian. Ya, rangkaian seri sama rangkaian apa lagi, Pak ya? Apa yang berjajar begini? Yang begini Rangkaian apa? seri sama rangkaian. Ayo, rangkaian apa? Apa ya? Oke, saya bantu. Jadi refresh aja. Lupa, Pak. Jadi ada dua. Sebetulnya ada tiga. Rangkaian seri, rangkaian paralel, sama rangkaian campuran seri dan paralel. Ya. Oke. Noval, cukup. Terima kasih. Pak, itu, Pak. Ya, yang itu. Oke, Noval, terima kasih. Di-mute aja suaranya. Sekarang saya Pak, siap. lanjut ke Hendri. Ya, Pak. Siap.
Pak. Ya, terima kasih Noval. Ya. Nah, sekarang Hendri, gimana Hendri? Ya. Oke, Hendri. Nah, sekarang tadi pertanyaan saya. Hendri, kameranya turunin sedikit. Kepala kamu kelihatan terang banget itu. Ya, wajahnya malah gitu loh. Oh, ganteng kok. Debbie, Pak. Iya. Debbie, Pak. Ya, bukan ente. Astagfirullah. Ini tulisannya apa? Ini tulisannya Hendrianto loh. Debbie, Pak. Hah? Oh, pakai punya orang nih ya? Itu tuh nama panjang saya, Pak. Oh iya. Iya. Oke. Nah, tadi saya ada pertanyaan tadi seputar masalah resistor. Nah, pertanyaan saya berikutnya, masih ingat kode resistor? Masih ingat nggak? Oh. Comeo. Oh, ya. Oke. Gimana? Ya, pertanyaan saya ganti aja. Peralatan umum untuk safety dalam bekerja ya di sebuah perusahaan atau kamu di bagian divisi maintenance, peralatan untuk safety kamu apa? Safety. Ya, peralatan Helm, baju, ya baju ini ya, sarung baju, tangan, ya, sepatu bot, ya, sama kacamata sama masker, Pak. sama masker. Oke, terima kasih atas jawabannya, benar semua ya. Nah, oke, Hendrianto di mute aja. Sekarang saya beralih ke Indra Suprastio ya. Oke, Indra. Nah, terkait dengan tadi peralatan safety yang ada ya, peralatan safety yang ada, pertanyaan saya ya, jika pada saat kamu lagi bekerja sebagai maintenance, pada saat di situ kebetulan kamu sedang melakukan penyoderan komponen listrik ya, nyoder komponen elektronika, peralatan safety yang kamu pakai apa kira-kira? Sarung tangan. Oke, boleh. Tadi apa, Pak? Peralatan safety Pak pada saat nyoder itu peralatan safety-nya apa? Kacamata, sarung tangan. Kacamata, sarung tangan. Apa itu? Apa? Gimana? Berikutnya apa? Masker. Nah, sekarang saya tanya, maskernya buat apa? Guys, ketinggalan guys. Ya? Maskernya buat apa? Uang yang dikeluarkan dari satu nyolder itu bisa sangat tajam. Oke, baik, betul sekali ya. Jadi maskernya digunakan untuk kita menghindarkan terhirup langsung udara ya dari solder tadi ya, seperti itu. Oke, ya, oke, terima kasih sudah saya pahami ya. Oke, dimut aja suaranya. Sekarang selanjutnya saya loncat nih, Ya. Saya loncat langsung ke Pinky Pak, Pinky. Steven. Oke, saya langsung loncat Steven. Oke. Yang lainnya suaranya tolong di-mute ya. Ada yang aja. Yang lain suaranya tolong di-mute supaya kita nggak kesulitan. Nah, saya loncat-loncat tapi nanti kebagian kok. Karena apa? Vicon kita tidak hanya sekali ya. Kita akan lakukan vicon yang lainnya. Steven. Pertanyaan saya Steven. Ya. Peran tugasnya seorang maintenance pada saat kita bekerja di manufaktur. Apa yang Steven tahu? Melakukan perawatan terhadap alat-alat dan memperbaikinya, Pak. Melakukan perawatan terhadap alat peralatan dan melakukan perbaikan. Oke, ya. Jadi bagus sekali ya jawaban kamu. Nah, selanjutnya kalau misalkan
mesin kondisi gangguan. Langkah apa yang harus kamu lakukan? Kalau ada gangguan itu Pak, mengidentifikasi kesalahannya apa dulu. Jadi cari tahu masalah, troubleshooting, ya, oke. troubleshooting. Langkah dari troubleshooting itu seperti apa? Ngelihat dulu Pak bagian yang salahnya itu di mana. Nanti kalau udah ada baru kita ngelihat kayak misalkan ada sesuatu yang salah kah, misalkan biasanya mesinnya kayak gini, tiba-tiba jadi kayak beda gitu dari biasanya gitu Pak. Oh, oke. Iya. Sip. Ya, jadi jawaban kamu betul ya. Jadi kita identifikasi permasalahan, kemudian lakukan troubleshooting ya. Jangan lupa itu untuk kita melakukan pengukuran ya. Itu salah satu dari identifikasi ya. Nah, nah seperti itu. Nggak kerasa kita sudah 40 menit ya. Nggak kerasa nih udah 40 menit ya. Jadi saya rasa cukup sekian dulu ya. Kita saving waktu karena kalian juga akan belajar lagi. Nanti tugas akan saya share di Google Classroom ya. Akan saya share di Google Classroom, tinggal kalian kerjakan. Waktu saya beri waktu fleksibel sampai nanti jam 20 malam ya. Terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi nanti ya pada saat kita Zoom lagi untuk kesempatan berikutnya. Saya ucapkan selamat kalian sudah di kelas 12 saat ini ya. Oke. Terima kasih. Oke Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Technology is mind concept.